diskusi kita kesempatan terkait dengan statistik ya. Di bagian yang pertama terkait dengan pengertian dan dasar statistik yang akan kita coba lihat ya. Oke, ini pengantarnya ya, sebagai motivasi mungkin ya kan. Mungkin secara sederhana nanti nggak apa-apa, bisa kalian baca aja ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita coba capai selama diskusi terkait dengan topik ini ya. Juga bisa kalian baca. Ini peta konsepnya, ya kan? Mulai dari menyajikan data, penyajian data dalam bentuk diagram, sama pemeriksaan data ya. Itu akan kita coba ini kan nanti. Menyajikan data ini ada beberapa tahapan ini. Nanti lamanya di sini sih sebenarnya. Mulai dari pengertiannya, populasi, sampel, data, datum, mengumpulkan data, min, median, modus, statistik 5 serangkai, ya, jangkauan, ya, data dan jangkauan antar kuartil. Itu nanti akan kita coba diskusikan. Kemudian ini nanti ya prosesnya ya akan kita coba lihat ya. Oke, pertama mungkin kita lihat terkait dengan pengertian dasar statistik ya. Ini sebagai pengantar sebenarnya kan. Coba kalian perhatikan perilaku para pelayan toko sehari-hari ya kan, melayani pembeli dan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Ya kan, demikian pula saat pelayan tersebut telah selesai dengan tugasnya pada hari itu, dia akan merekap hasil penjualannya. Misalkan hari ke-1 ya kan, hasil penjualannya 500.000 ya kan, hari kedua 550.000, hari ketiga misalkan 700.000 dan seterusnya ya. Pencatatan itu dilakukan setiap hari hingga pada akhir bulan dia memperoleh kumpulan angka-angka dalam bentuk nominal rupiah. Dari kumpulan angka-angka itu pelayan toko dapat mengetahui penjualan terendah ya kan, penjualan tertinggi, rata-rata penjualannya. Sama kayak kita ya kan, mengumpulkan data mulai dari berat badan berapa kilo ya kan, kemudian tinggi badannya berapa senti, begitu juga dengan berapa umurnya, kita konversi ke bulan gitu ya. Nah, itu semua kumpulan data-data sebenarnya ya. Oke, secara sederhana ini ya terkait dengan statistik dan statistika. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya pelayan toko ini telah menggunakan statistika untuk menyusun, mengelompokkan, menilai suatu kejadian dengan memperhatikan angka-angka yang dia catat. Demikian kita dapat mengartikan bahwa statistik adalah ya kan, statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan ya berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi dan dikelompok-kelompokkan ya, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti ya dari sebuah pekerjaan itu. Adapun ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan, menganalisa dan mencari keterangan berarti tentang informasi berupa angka-angka itu disebut dengan statistika. Kalau statistik itu tadi apa statistik? Datanya itu ya kan, kumpulan informasi, keterangan. Sementara prosesnya itu disebut dengan statistika gitu. Kira-kira gitu ya. Perbedaan arti kata dari statistik sama statistika. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat ini terkait dengan populasi dan sampel. Misalnya seorang peneliti akan mengadakan penelitian tentang mata pelajaran paling diserangi oleh siswa, ya kan? Oke, maka populasinya di sini seluruh siswa kelas 10. Misalkan kayak kalian, semua siswa kelas 11. Ya kan? Sedangkan sampel yang diteliti, yang diambil dari kelas 10, 11 sama 12 itu dianggap mewakili. Ya kan? Kesimpulan yang diperoleh dari sampel itu digeneralisasi menjadi populasinya. Ya, dari contoh tersebut dikatakan bahwa populasi ini merupakan keseluruhan. Jadi kalau populasi itu semuanya, sedangkan sampel itu diambil semacam contoh, ya sebahagiannya, ya sampel sebahagian atau keseluruhan dari populasi yang dianggap mewakili datanya. Kira-kira gitu ya, secara sederhana. Oke, ini data sama seperti tadi, ya. Nah, dikumpulkan. Ya, data-datanya sama dengan data kita sebenarnya, ya kan? Ini 500.000, 550, 700.000, ya direkap dia, ya kan? Nah, itulah disebut dengan ini datumnya, data-datanya masing-masing. Sama kayak kita, data berat badan, ya kan? Data tinggi badan, data umur,
Itu namanya data-datanya. Ya kan? Keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Ya, kumpulan datum itu disebut dengan data. Jadi, bentuk jamak dari datum disebut dengan data. Data yang berupa bilangan disebut dengan data kuantitatif. Sedangkan data yang tidak berupa bilangan disebut dengan data kualitatif. Gitu kira-kira ya, secara sederhana. Ini masih definisi sih sebenarnya ya, secara sederhana ya. Ini data diskrit sama data kontinu. Apa itu data diskrit? Data yang diperoleh dengan cara mencacah ya atau menghitung. Misalnya tentang banyak angka dalam keluarga. Ya. Kemudian data kontinu yaitu data diperoleh dengan cara mengukur. Misalnya tentang luas tanah, berat badan, ya kan, tinggi badan. Berarti data kita itu disebut dengan data ukuran ya. Artinya diukur dia. Ya kan, dengan menggunakan alat bantu, dengan berat badan dengan menggunakan timbangan, tinggi dengan menggunakan meteran gitu ya. Oke, tapi kalau data cacah tadi disurvei dia berapa orang yang anaknya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini proses pengumpulan data ya, juga agak pala terlalu ini ya. Dengan akurat ya. Diperoleh di mana saja bergantung maksud dan tujuan. Hendaknya dikumpulkan data yang akurat, ya, up to date, komprehensif, memiliki kaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Ya, peneliti hendaknya memiliki perencanaan yang baik agar memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Jika seorang peneliti ingin mengumpulkan data yang diperlukan, ada beberapa cara yang ditempuh untuk mendapatkannya, ya. Antara lain dengan cara wawancara bisa, pakai angket bisa juga, pakai kuesioner bisa juga, pengamatan atau observasi gitu. Kalau kita itu kira-kira dengan cara apa itu? Pengukuran ya. Ya kan? Oke, ini lebih rinci ya. Uraiannya ya kan, dengan cara wawancara, angket, pengamatan, observasi juga mungkin bisa ya kalian ini kan. Ya, ini pengamatan langsung, pengamatan tak langsung. Kalau pengamatan langsung itu pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek. Kalau tak langsung pengamatan dilakukan terhadap objek menggunakan alat atau perantara, misalnya menggunakan mikroskop. Kalau langsung itu langsung kita lihat. Ya, kalau tak langsung itu dengan menggunakan alat bantu. Kira-kira gitu ya. Pengamatan partisipatif yaitu pengamatan dilakukan dengan cara peneliti ikut terlibat dalam melibatkan diri dalam situasi yang dilakukan oleh responden. Ya, itu pengamatan partisipatif. Oke, kira-kira itu beberapa definisi sih sebenarnya ya. Oke, ini oleh-olehnya, ya kan? Yang pertama, kita sudah mengumpulkan data di situ, ya kan? Mulai dari tinggi, berat badan ya, tinggi badan sama umur, ya kan? Nah, jadi dari data itu sudah terkumpul, ya. Itu udah semua belum? Masih ada yang belum? Masih ya, kalian tag dulu siapa yang belum itu. Ya, kalian tulislah, ya kan, datanya, kelompokkan semua dari 41 orang itu. Itu juga untuk tinggi badan, ya, kalian tabulasi. Itu juga untuk umur, kalian tabulasi, ya, dikelompokkan. Ini semua data berat badan, ini semua data tinggi badan, ini semua data umur, ya. Kemudian setelah itu kalian lihat, ya kan? Dari situ kalian lihat data terendahnya berapa, ya kan? Dari masing-masing itu. Kemudian data tertingginya berapa? Buatlah nanti data tertinggi sekian, data terendah sekian. Dari masing-masing berat, tinggi sama umur. Ya, kemudian rata-rata, apa rata-rata? Iya, bahasa kerennya. Iya, tambahkan semua datanya. Baru bagikan dengan berapa banyak datanya. Berarti bagi 41 ya kalau kalian kan. Udah, secara sederhana gitu.